ya. Nah, termasuk juga era digital, tanda tangan elektronik, hanya barcode mana ini? Iya, bentuknya mana? Nggak ada kan Mana kalau angka? kepakai itu kan. Cuman kotak-kotak. Nah, itu kan menjadi katakanlah perkembangan. Nah, artinya itu sesuatu yang ya mungkin harus diperbaiki seperlunya agar kemudian menjangkau hal-hal yang tadi saya gambarkan. Ya, jangan sampai misalkan perang kata-kata di medsos dengan ungkapan-ungkapan yang tidak Tanda batas. petik ya. Iya. Berarti itu saat ini nggak bisa diproses dong? Dalam tanda petik ya, kembali lagi bahwa yang namanya suatu pelanggaran itu sebetulnya bisa dihubungkan dengan tadi kembali lagi digital gitu ya, elektronik itu kan tulisan. Nah, tulisan di medsos itu kan bisa dianggap sebagai sesuatu yang kemudian adalah berupa tulisan. Iya, jelas. Yang penting untuk membuktikan kan dalam konsep pencemaran nama baik misalkan di dalam undang-undang ITE juga kan disebutkan kan yang penting bisa dipastikan bahwa yang nulis itu adalah dia. Ya kan ada akunnya. Ya itu tadi yang penting itu gitu ya. Nah, tapi apakah kemudian itu bisa dimasukkan ke dalam konteks penegakan kode etik atau tidak itu kan juga memerlukan atau katakanlah perlu adanya debatable yang lebih jauh gitu ya, untuk perdebatan yang lebih jauh. Tapi dari MKP, MKW, MKD bisa nggak itu sebagai sebuah temuan? Melakukan sebuah pemanggilan kepada yang bersangkutan, akun tanda petik yang bersangkutan. Terlalu sumir ya, terlalu kalau bahasa gugatan itu pasti akan di NO gitu, terlalu kabur. Oh gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Tapi kan sebagai petugas penegak kode etik, petugas partai. Sebagai petugas partai MKP, itu kan sebuah temuan dan itu sangat tanda petik kan harus kode etik itu, etika itu kan tidak hanya kepada pekerjaan saja. Iya, ngerti. Ngerti itu kan dia tujuannya ke siapa? Oh iya, bahasanya juga dilihat. Ya, katakanlah ada yang ngomong apa gitu ya. Belum tentu tujuannya ke A, nggak tahu ke B, nggak tahu ke C. Iya, tahu-tahu enggak, gue nggak ngomong ke siapa, ngomong sendiri. Sendiri aja, berarti lu atu itu. Oh itu. Nah itu perlu nggak dituangkan juga di dalam perubahan kode etik ke depan? Ya, jadi gini, kalau kita sebagai ukuran ya. Ya katakanlah kalau kita mengadopsi hukum perdata misalkan ya, hukum perjanjian, kan ada yang disebut sebagai penafsiran kan. Oh, oke. Dalam konteks wasiat, dalam konteks hukum waris juga ada yang disebut sebagai penafsiran. Jadi mungkin kan namanya penafsiran itu ya. Nah, kalau kemudian kita hubungkan dengan kode etik kan lebay banget kalau kita harus menggunakan mekanisme penafsiran. Terlalu lebay ya? Terlalu jauh gitu ya. Ya sudah, kalau mau ini ya lu diemlah, jangan berkicau melulu gitu ya. Hanya sebatas itu. Penghimbau tok. Iya. Karena kan kembali lagi itu adalah moral kan kalau udah bicara etik. Iya. Hampir sama dengan Rocky Gerung kan. Rocky Gerung ngomong mau apa presiden bilang apa, bajingan apa. Iya. Contohnya kan kayak gitu. Nah ini juga tidak lepas dari itu gitu loh. Bagaimana kemudian dia disebutkan adalah hanya unsur moral. Berarti kembali ke diri masing-masing. Persis. Attitude-nya mau bagaimana. Kecuali misalkan dalam kode etik itu disebutkan kalau ada anggota IPA mencaci maki, kemudian ngomong mencaci maki si anu dan seterusnya, kena sanksi. Itu kan nggak ada ya? Nggak ada. Nah, untuk menertibkan hal tersebut apa nih langkah dari MKP, kemudian diteruskan ke MKW, ke MKD? Apakah hanya sebatas himbauan? Ya, etik itu hanya sebatas himbauan ya. Sosialisasi itu hanya sebatas itu. Nggak bisa lebih. Ya kalau lebih ya kasihlah peraturan atau aturannya yang lebih juga. Karena aturan baru 2, nggak bisa 3 jadinya. Iya. Nggak bisa kan seseorang itu katakanlah ada asas legalitas ya. Seseorang itu bisa dipidana kalau kemudian ada aturan yang mengatur terkait dengan perbuatan hukum tersebut, gitu kan. Nah, bagaimana kalau ada ngelapor ke MKP gitu? Pak, saya merasa dihina di Facebook karena si A ngomong begini, bisa nggak? Ya laporannya kemudian kita pasti akan klarifikasikan kan. Tapi kan lewat MKD dulu kan. MKD mengatakan pasti akan manggil dong pihak-pihaknya. MKW, kalau di MKD nggak selesai ke MKW, kalau MKW nggak selesai di MKP. Kan tetap harus klarifikasi.
Berarti kegaduhan ini hanya bisa dipantau saja. Iya, dilihatin aja, didengerin gitu ya, diketawain gitu ya, sambil ngopi gitu kan. Gitu Bang Bro. Jadi nggak jauh berbeda dengan notaris ya? Sama, ya itu tadi, contoh kasus yang paling aktual adalah Rocky Gerung. Iya, Rocky Gerung nggak bisa dipapain, bener. Hak saya sebagai anggota mau bilang presiden apa karena dia meminta suara saya. Ya cuman kan orang bisa menilai orang itu kualitasnya kayak gitu. Sebatas itu doang. Berarti jati diri dia terbukanya di situ. Oh ternyata dia kualitasnya sebatas itu, moralnya sebatas itu, attitude-nya begitu. Betul. Apakah dia onde-onde, apakah dia lumpia atau. Tapi kalau nanti dapat kiriman onde-onde, saya kan baca tuh komentarnya. Jangan lupa Kang ya, kabarin nih. Gitu. Ada nantangin onde-onde. Nah, berarti memang satu sebelum saya akhiri, berarti kode etik mau INI maupun IPA juga harus diperbaharui. Ya, lebih dipenyempurnakan. Ya, supaya kan sebetulnya adanya suatu aturan itu adalah mengatur orang-orang di dalamnya kan, supaya bertindak sesuai dengan regulasi, sesuai dengan ketentuan kan gitu ya. Kan ingat dalam konteks filsafat hukum ada yang disebut sebagai hukum. Hukum itu apa sih? Tujuannya apa? Makanya ada yang disebut keadilan, ketertiban, kemanfaatan kan gitu ya. Yeah. Nah, sama dengan kode etik, tujuannya apa? Ya, jadi mau tidak mau ya kalau kemudian sependapat, sepakat, para anggotanya juga melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan hal tersebut. Selama ini ada nggak sih Kang? Kode etik itu disosialisasikan dari tingkat daerah, wilayah ke pusat. Ya, sebetulnya kan setiap saat, setiap ini kan kegiatan-kegiatan juga udah pasti ada membahas kode etik juga kan. Misalnya langsung. Iya, di konperdalu gitu ya. Iya sih. Konperwil itu udah pasti kan ada upgrading. Upgrading itu udah pasti cerita kode etik lah, cerita bagaimana kewenangan itu harus dilakukan lah. Cerita hal-hal yang terkait dengan kasus-kasus yang terjadi gitu ya, sebetulnya adalah salah satu bentuk bagaimana kemudian kode etik dan pelaksanaan jabatan itu di warningkan gitu ya, atau disosialisasikan kepada masyarakat INI, masyarakat IPA. Terakhir, sejauh ini apakah sudah efektif hal tersebut? Ya kalau disebut efektif tadi kembali lagi ke teori efektivitas hukum gitu ya, hukumnya udah bener nggak? Penegakan hukumnya udah bener nggak? Para aparatnya, aparat penegaknya. Iya penegak aturannya dulu aturannya. Aparatnya. Aparat pelakunya ya, pelaku. Aparat itu berarti kan yang menegakkan hukumnya. Kemudian penegak hukumnya. Oke. Kemudian budaya hukumnya. Oke. Etosnya kayak gimana kan gitu ya. Kalau hanya diukur satu ya susah. Oh penegak hukumnya sudah ini. Tapi sarana prasarananya nggak cukup. Duit untuk meriksa notarisnya kurang. Ongkosnya nggak ada. Nggak ada. Jalan sama ke jalan kaki. Terus kemudian ternyata yang tadi ditanyakan Pak Mahfud, majelis pembina pengawasnya kurang kapabel misalnya. Si Udin mah cuman makan doang, bukan meriksa misalkan gitu. Ternyata yang datang lebih muda, senior. Nggak jadi meriksa urusannya, ngopi bareng. Berarti hal-hal itu perlu. Jadi intinya untuk kode etik itu adalah kesadaran. Ya, persis. Kesadaran terkait diri sendiri, terkait dengan tanggung jawab dia sebagai PPAT, sebagai notaris, ya, gitu ya. Jabatannya, dan kemudian kepada masyarakat sekitar. Terakhir Kang, ada yang disampaikan dari obrolan ini. Pertama mengenai rambu-rambu yang ada di jabatan notaris, UJN, PP, terakhir sampai ke kode etik. Ya pertama kalau saya sih memandang sudah saatnya memang kemudian pihak-pihak yang terkait itu tidak perlu saling menghajar habis-habisan gitu ya. Baik di medsos maupun langsung gitu ya, biasa aja gitu ya. Menurut saya sih yang paling nyaman adalah bersatu gitu loh. Jangan baperan ya. Jangan baperan juga. Saya juga kalau dihitung ini mah, kalau disebut baperan mah, banyak yang ngomong. Wah katanya ngomong doang, nggak ada aktenya.
Dia belum tahu, kepala saya pusing. Taunya curug doang. Curug. Lanjut. Dewan pakar curug ya. Dewan pakar curug. Lanjut. Tapi ya sudah. Kalau saya sih yang penting para notaris, para PPAT seluruh Indonesia bersatu gitu ya. Untuk yang lebih baik ke depannya. Itu aja. Akang nggak nyalon ya jadi MKP? Enggak. Gimana gitu dong? Enggak. Enggak ada yang nanya, itu pertanyaan gross. Oke, ada lagi Kang Udin? Ya, atau non, Pak Mahfud sudah mampir di kantor tuh ya. Iya. Nggak terasa Grossevers 1 jam lewat 10 menit bincang-bincang santai dengan Kang Udin. Memang nggak terasa, emang paling enak kalau udah ngobrol bak. Nah, itu 1 jam aja. Sampai jumpa Grossevers di liputan dan bincang santai Gross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.